saya Wahyu Putri Sitomorang, saya dari kelas akuntansi 3A dengan NIM 23050810665 Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan coba menjelaskan apa itu JIT atau Just in Time. Yang pertama itu definisi Just in Time atau JIT. Just in Time adalah sebuah pendekatan manajemen yang berfokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan dalam proses produksi. Tujuan utama Just in Time adalah menghasilkan produk atau layanan tepat waktu sesuai kebutuhan dengan biaya yang minimum dan kualitas yang terjaga. Selain itu, JIT juga berperan sebagai filosofi manajemen yang mendukung perubahan sistem untuk mencapai kepuasan pelanggan dan meningkatkan daya saing bisnis. Dengan penerapan yang tepat, JIT dapat menjadi alat strategis untuk mencapai keunggulan manufaktur dan keberlanjutan operasi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip Just in Time. Jadi di sini prinsipnya itu ada 8. Yang pertama itu memproduksi sesuai dengan pesanan, yang kedua menyatukan produksi, yang ketiga mengeliminasi pemborosan, yang keempat memproduksi secara terus-menerus sampai dengan perbaikan, yang kelima menyempurnakan kualitas produk, yang keenam perhatian terhadap orang atau karyawan, yang ketujuh mengeliminasi kemungkinan yang terjadi, dan yang kedelapan pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke peran akuntansi dalam Just in Time atau JIT. Penerapan produksi JIT dapat mempunyai pengaruh pada sistem akuntansi, biaya, dan manajemen dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keterlancaran langsung sejumlah biaya. Yang kedua, mengeliminasi atau mengurangi kelompok biaya atau cost pools untuk aktivitas tidak langsung. Yang ketiga, mengurangi frekuensi perhitungan dan pelaporan informasi, selisih biaya tenaga kerja dan overhead pabrik secara individual. Dan yang keempat, mengurangi keterrincian informasi yang dicatat dalam work tickets. Selanjutnya, dampak Just in Time dalam laporan keuangan. Penerapan sistem Just in Time pada perusahaan dapat berdampak pada laporan keuangan melalui beberapa hal, yaitu meningkatkan keterlancaran biaya, meningkatkan akurasi perhitungan biaya produk, mengurangi alokasi pusat biaya jasa, mengubah perilaku dan relatif pentingnya biaya tenaga kerja langsung, mempengaruhi sistem menentukan harga pokok pesanan dan proses. Di sini juga Just in Time itu berdampak pada biaya produksi, seperti mengurangi biaya persediaan dan efisiensi operasional. Di neraca juga berdampak persediaan yang rendah dan likuiditas yang lebih tinggi. Di laporan laba rugi, margin laba yang lebih tinggi dan biaya tidak terduga. Dampak di arus kas yang lebih stabil dan ketergantungan pada pemasok. Yang selanjutnya kita masuk ke hambatan dalam menerapkan Just in Time. Jadi hambatan yang pertama itu, Just in Time ini merupakan strategi produksi di mana perusahaan hanya memproduksi barang setelah membeli memesan, hingga persediaan tetap rendah. Yang kedua, meskipun pendapatan yang efisien ini dapat memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi selama bisnis berjalan seperti biasa, pendekatan ini rentan terhadap guncangan penawaran dan permintaan. Dan yang ketiga, hambatannya itu ketika rantai pemasok global terganggu karena satu dan lain alasan, produksi JIT dapat menyebabkan pabrik tidak dapat memenuhi permintaan dan memperburuk kemerosotan ekonomi. Dan di sini ada contoh soal kasus Just in Time. PT Makmur adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan suku cadang menggunakan 2 sistem biaya yang berbeda, yaitu sistem biaya konvensional dan JIT. Sistem biaya konvensional membebankan BOP menggunakan pengaruh biaya atau cost driver berbasis unit. Sistem JIT ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada penelusuran biaya dan penentuan harga pokok berbasis aktivitas untuk biaya yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu sel pemanufakturan. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode berikut ini, disajikan data biaya produksi bulan Desember 2020 sebagai berikut. Elemen biaya bahan baku, sistem biaya konvensionalnya 800, sistem biaya JIT-nya 800. Elemen biaya tenaga kerja langsung, sistem biaya konvensionalnya 70, sistem biaya JIT-nya 10. BOP variabel berbasis unit, sistem biaya konvensionalnya 90, sistem biaya JIT-nya 20.
BOP variabel berbasis non-unit, sistem biaya konvensionalnya kosong, sistem biaya JIT-nya 30, BOP tetap langsung, sistem biaya konvensionalnya 30, dan sistem biaya JIT-nya 30. Total sistem biaya konvensional 990. Total sistem biaya JIT-nya 980. Diminta 1. Hitunglah jumlah maksimum dari masing-masing sistem biaya yang harus dibayar seandainya perusahaan memutuskan untuk membeli pada pemasok luar. Yang kedua, bila diketahui perusahaan memproduksi pada kapasitas 1.500 unit dengan harga jual 1.100, susunlah laporan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Jadi penyelesaian pertama adalah jumlah maksimum yang harus dibayar kepada pemasok luar biasanya dianggap sebagai biaya terhindarkan yang harus diputuskan oleh perusahaan tersebut. Biaya yang dihindarkan dalam sistem biaya konvensional yaitu biaya bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel berbasis unit ditambah dengan BOP tetap langsung yaitu 800 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 30 sama dengan 990. Pada sistem biaya JIT-nya bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel berbasis unit ditambah BOP variabel berbasis non-unit ditambah BOP tetap langsung jika ditotal sama dengan 980. Jadi biaya yang dihindarkan dalam sistem biaya konvensional itu 990 dan di biaya JIT-nya itu 980. Untuk yang kedua itu laporan laba rugi. Untuk sistem konvensional itu penjualannya 1.500 dikali 1.100 sama dengan 1.650. Untuk biaya variabelnya itu 960 dikali 1.500 unit sama dengan 1.440. Jadi laba kontribusinya itu sebesar 210 dari 1.650 dikurang 1.440. Lalu laba kontribusinya ini dikurang dengan biaya tertelusurnya atau biaya tetap langsungnya sebesar 150.000. Jadi laba langsung produknya itu 60.000. Untuk sistem JIT-nya itu penjualannya kurang lebih sama 1.650.000. Untuk biaya variabelnya itu di sini 820 dikali 1.500 unit sama dengan 1.230. Jadi laba kontribusinya itu 420. Untuk biaya tertelusurnya di sini ada variabel berbasis non-unit dan biaya tetap langsungnya. Untuk biaya variabel berbasis non-unitnya itu 45.000. Untuk biaya tetap langsungnya itu 195.000. Jadi jumlah biaya tertelusurnya itu 240. Jadi laba langsung produknya itu sebesar 180. Jadi laba sistem konvensionalnya itu sebesar 60.000 dan sistem JIT-nya itu 180.000. Oke, sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.